Sobat Amikom, setelah sekian lama Amikom Voice vakum, akhirnya kali ini hadir kembali bersama saya Revita yang akan berbagi informasi dan berita seputar Universitas Amikom Purwokerto dengan nuansa yang lebih informatif, fresh, dan menarik. Selasa 2 November lalu telah diselenggarakan program Serah Terima Beasiswa BRI Peduli yang diwakili oleh pimpinan cabang BRI Purwokerto kepada mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto. Penyerahan beasiswa bantuan belajar langsung diserahkan secara simbolis oleh Bapak Mustafa Adi Saputro selaku pimpinan cabang BRI Purwokerto kepada perwakilan mahasiswa penerima beasiswa didampingi oleh Rektor Dr. Berlilana MKom MSI. Acara yang dilaksanakan pada Selasa 2 November 2021 bertempat di ruang eksekutif Universitas Amikom Purwokerto dan dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Non-Akademik, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Direktur Perencanaan Keuangan dan Aset, Direktur Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta mahasiswa penerima beasiswa bantuan belajar. Sebelumnya memang antara Universitas Amikom Purwokerto dengan BRI Kanca Purwokerto sudah melaksanakan kerjasama sudah lama gitu ya, dan salah satunya setiap tahun dari Bank BRI memberikan program beasiswa, dan untuk tahun ini nama beasiswanya adalah beasiswa BRI Peduli. Jadi untuk beasiswa BRI Peduli ini memang sudah kami alokasikan untuk mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang tentunya sudah diseleksi dari masing-masing prodi ya, program studi. Jadi untuk tahun ini dari nominal 100 juta rupiah itu dialokasikan untuk mahasiswa sejumlah 25 mahasiswa Amikom. Ada dari program informatika, sistem informasi, teknologi informasi, bisnis digital, dan ilmu komunikasi. Ya, jadi untuk program beasiswa yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini, yang akan kita berikan, yaitu untuk beasiswa yang kita namakan JPPO ya, Jalur Peminatan Prestasi dan Organisasi. Di mana untuk program JPPO ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru ya untuk tahun akademik 2022-2023. Jadi dari harapan penerima ya, untuk yang menerima beasiswa dari BRI Peduli ini tentunya yang pertama jelas biar mahasiswa itu tetap bisa melanjutkan kuliah gitu kan ya, karena dalam salah satu penilaian atau pemilihan seleksi beasiswa BRI Peduli ada kriteria mahasiswa dari yang kurang mampu gitu ya. Jadi harapannya bagi mahasiswa yang dari segi finansial kurang ya, tentunya dengan adanya program beasiswa BRI ini bisa terus kuliah gitu kan. Kemudian harapan yang kedua tentunya bagi mahasiswa yang berprestasi, jelas ini untuk meningkatkan prestasi gitu ya. Jadi jangan hanya puas di semester sekarang, tapi harus selalu meningkat dari segi perolehan indeks prestasi kumulatif. Untuk perasaannya sih ya pasti saya bangga, terus senang juga pastinya karena ternyata bisa lolos dari beberapa mahasiswa dan bisa terpilih, dan alhamdulillah melalui beasiswa ini saya bisa membayar uang kuliah dengan mudah karena bantuan dari beasiswa BRI. Untuk proses bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa ini adalah yang pertama tentunya aktif baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Untuk yang ada di dalam kampus, saya mengikuti kegiatan UKM seni yaitu ASEM. Kemudian untuk di luar kampus saya mengikuti kegiatan volunteer di Yayasan Rumah Kreatif Pedas Kulir. Itu hingga sekarang saya masih aktif. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah aktif mengikuti perlombaan
untuk mendapatkan prestasi dan penghargaan. Awal ikut lomba juga karena bukan diharuskan oleh dosen, tapi memang karena dari diri sendiri yang udah suka ikut berbagai lomba. Itu ikut kegiatan lomba-lomba, ikut cari-cari referensi lomba-lomba yang sekiranya gratis, dan alhamdulillah bisa menang. Itu berawal dari situ. Kemudian setelah menang, memberitahukan pada dosen dan humas di Amikom, dan alhamdulillah dari situ bisa membuka jalan, saya bisa mendapatkan beasiswa BRI Peduli. Untuk harapan dari saya, itu harapan untuk beasiswa ini adalah semoga BRI Peduli bisa memberikan beasiswa yang lebih banyak lagi untuk banyak mahasiswa di Universitas Amikom Purwokerto. Kemudian kalau harapan pribadi adalah semoga masih bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini kembali di semester depan, dan yang pasti harapannya adalah beasiswa BRI Peduli ini bisa bermanfaat untuk membantu kuliah saya dan teman-teman lain yang mendapatkan beasiswa ini. Berita selanjutnya, setelah menjadi salah satu tim yang lolos dari proses seleksi Matching Fund Kedai Reka, akhirnya tim unggulan yang beranggotakan dosen dan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto mencapai kesepakatan hibah Kedai Reka dengan CV Indokoko Pasifik. Berikut adalah tim dari Universitas Amikom Purwokerto. Zanuar Rifai, Eskom MMSI, Trias Bratakusuma, SEAK MMSI, Fibi Nur Alfiana, Eskom MMSI, Luzi Dwi Oktaviana, Eskom MMSI, Ika Romadoni, Yunita Eskom MMSI, Amar Fauzan Mkom, Hastiwi Amelia Nur Awaliyah, Jihan Anissa, Ivan Adnan Maulana, Ahmad Zakir. Dalam program hibah Kedai Reka ini, tak lupa juga turut melibatkan Ari Wijaya selaku pihak CV Indokoko Pasifik. Berita selanjutnya, gelaran futsal turnamen Universitas Amikom Purwokerto atau disebut Copa Amikom telah terlaksana pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2021. Berakhir dengan kemenangan kelas IF 21D. Kemenangan IF 21D berhasil diraih atas final mereka melawan SI 19B dengan skor akhir seri dan diakhiri dengan adu penalti. Sebelumnya, Copa Amikom adalah turnamen 2 tahunan yang diadakan oleh UKM Olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan sportivitas mahasiswa Amikom. Persiapan yang dilakukan untuk memulai Copa ya mungkin yang pertama kita melalui infrastruktur dan fasilitas. Ya contohnya seperti gedung futsal. Kita kan nggak punya sendiri, jadi kita mau nggak mau juga harus nyewa, dan itu pun harganya juga nggak murah gitu sih. Terus yang lain seperti wasit juga, kita menggunakan wasit yang berlisensi dari AFK gitu. Ya mungkin itu sih fasilitas yang gede gitu. Tantangan terberat saat melakukan event ini ya kita melaksanakan event di masa pandemi, jadi kita banyak sekali resikonya, ya entah itu positif corona ataupun enggak gitu kan. Soalnya kita banyak lah intinya lah, dan juga enggak terduga lainnya, hal-hal yang tidak terduga lainnya. Setiap mahasiswa yang pasti punya akun Instagram ya kan, terus Instagram juga cenderung lebih sering dibuka ketimbang aplikasi yang lain. Ya, itu juga menjadi daya tarik kita lah untuk mempublikasikan Copa ini agar lebih ramai juga gitu sih Mas. Untuk persiapannya sendiri kita waktu itu cuma sebulan. Ya walaupun sebulan itu sebenarnya nggak cukup untuk memulai dari awal sih. Terus untuk pelaksanaannya itu kita 4 hari. 4 hari dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk menjaga antusiasme mahasiswa, Universitas Amikom Purwokerto kembali mengadakan program yang dapat diikuti oleh para mahasiswa baru. Yuk, segera bawa bukti bayarmu ke front office. Semakin cepat, maka semakin besar kemungkinanmu untuk mendapatkan door prize. Berita selanjutnya,
Guna meningkatkan kualitas pelayanan dengan penggunaan akun email di lingkungan kampus, Universitas Amikom Purwokerto telah menyediakan fasilitas akun Google Education untuk mahasiswa dan mahasiswi yang terintegrasi dengan email mahasiswa. Untuk itu, diharapkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi sudah memiliki akun email dengan domain mhs.amikompurwokerto.ac.id. Keren bukan? Berita terakhir. Setelah 2 tahun vakum, International Conference on Information Technology, Information System, and Electrical Engineering atau dikenal dengan ICTSII kembali hadir. Dan pertama kalinya juga, ICTSII diselenggarakan secara online melalui telekonferensi Zoom pada tanggal 24 hingga 25 November 2021. Program ICTSII memiliki visi yaitu untuk mempertemukan para peneliti dan akademisi yang memiliki concern di bidang keilmuan, teknologi informasi, informatika, dan sistem informasi berskala internasional. ICTSII yang bertajuk Applying Data Science and Artificial Intelligence Technologies for Global Challenge During Pandemic Era memiliki 6 tema yang ditawarkan untuk bahan pematerian jurnal ilmiah, diantaranya Signal Processing and Analysis, Computing and Processing, Communication, Networking, Security and Broadcasting, Power, Energy and Industry Application, Information System and Multimedia, Robotic and Control. Dan Universitas Amikom Purwokerto berkesempatan untuk menjadi host dalam acara ini. Demikian informasi yang kami rangkum dalam sepekan di Amikom Vice. Saya Revita Andriani pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you! Nah.